hari Senin atau Selasa, ya. Jadi persiapannya semua dari materi yang saya share hari ini. Semua materi yang saya share hari ini tidak akan saya berikan filenya supaya kalian mencatat. Dan UASnya kurang lebih sama dengan apa yang ada yang saya sampaikan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Silakan absen dulu, link absen sudah saya share di Google, di ruang chat. Waktu absen 5 menit, setelah itu nanti akan saya tutup. Sembari absen, tolong diaktifkan kameranya. Aldavia, Nur Hafiza, Desi, Robiah, Nurmiati, Afifah. Jangan backgroundnya saja yang dikasih muncul, orangnya ndak ada ya. Ini saya screenshot juga, Dek. Sambil mengabsen saya screenshot ke Hanuta yang muncul di gambar. Alia Putri Naura, Diva Nabila. Bu, Bu, Hmm? mohon maaf sebelumnya Bu, saya Karen Hapuk ini Bu. Mataku lagi bengkak baru berair, bolehkah saya off cam ini Bu? Oh ya, oke. Oh iya, kasih Bu. Semoga cepat sembuh ya. Iya Bu. Yang lain silakan diaktifkan kameranya ya. Fokus ke ini bahan wasta ini, bahan wasta. Nabila Reski, Ratu, Saskia, berempat lagi di situ. Alicia, Giska, Tiara, Siva berlima. Aktif kameranya tapi blur, jangan dikasih blur. Siapa lagi nih yang belum? Ibu, mohon maaf, saya izin off cam Ibu karena lagi demam dan susah juga Kenapa, untuk Dek? bangun Ibu. Kenapa? Izin izin off cam Ibu karena lagi demam, Oh iya, demam oke. tinggi Ibu. Iya, cepat sembuh ya. Terima kasih Ibu. Ya, catat ki, Dek. Siapa ketua kelasnya itu catat ki nah. Baik, Ibu. Dian Radifa Alivia. Kenapa? Tunggu. Iya, enggak boleh memang. Itu yang naik motor kira-kira bisa jika memahami materi statistik. Sedangkan tidak naik motor, statistik itu butuh penalaran yang panjang. Tapi Ibu, didengar Ibu soalnya pakai headset Ibu. Iya, aku dengar. Didengar, Ji. Didengar, Ji, tapi ya, begitulah. Iya, Ibu, didengar Ibu. Iya, Gloria Rabang, Fitri Ramadhani, Muhammad Dalim,
Muammar, Baby, Nur Hikmah, Nur Fadilah, Meliana, Rafika, Nur Islamiyah, Nur Hikmah, Dinda, Vina, Titi Anugrah. Mana orangnya semua ini? Meliana Putri Az-Zahra, Dinda Marcelia, Siti Anugrah Rahayu. Ayo, ayo diaktifkan kameranya. Oke. Sebenarnya kalau kalian tidak menyimak perkuliahan dengan baik, kalian sendiri yang rugi. Yang lain yang menyimak dengan baik, silahkan dicatat dengan sebaik mungkin agar dipahami. Ini kenapa tidak Nur Hafizah? Izin Ibu, ada beberapa teman mungkin yang off cam atau tidak mengikuti perkuliahan Ibu karena lagi gereja Ibu. Oh iya, enggak apa-apa. Yang gereja nanti bisa susulan materinya dari saya, khusus yang gereja aja. Iya Ibu, terima Yang kasih ibadah. banyak. Enggak apa-apa kalau tidak ikut yang ibadah, enggak apa-apa, Ji. Nanti tolong Nur Hafiza yang koordinator, kira enggak usah masuk yang gereja, fokus mungkin dulu gereja. Nanti materinya saya share khusus ke mereka atau saya bikinkan pertemuan lain. Ada lagi? Baik Ibu, terima kasih Ibu. Iya, ada lagi? Aman Mito? Oke. Kalau sudah aman, saya lanjut ke materi. Jadi kita mau menyelesaikan bagaimana cara memilih uji statistik yang benar untuk data kita. Jadi masalah uji statistik itu dapat diselesaikan kalau kita bisa menjalankan langkah-langkahnya. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu eh, jenis skala data tak. Jadi skala data itu saya simpulkan menjadi 3 yang utama ya. Numerik itu dia jenisnya interval rasio. Kemudian kategorik itu isinya ordinal sama nominal ya. Lalu cara bacanya itu sudah pernah saya jelaskan minggu lalu seingat saya tabel ini. Jadi kalau misalnya contoh kita mau melakukan uji beda 2 kelompok pada data yang tidak berpasangan dengan skala data numerik, maka kita harus menggunakan uji T tidak berpasangan. Tapi kalau datanya ordinal, maka kita ganti menjadi uji Mann-Whitney. Jadi tidak mesti bahwa uji komparatif itu harus uji T. Tapi kita harus memperhatikan apa jenis skala datanya, lalu apakah dia terdiri atas 2 kelompok atau lebih dari 2 kelompok. Lalu datanya juga ini berpasangan atau tidak berpasangan. Ini sudah saya jelaskan minggu lalu yang mana yang berpasangan, mana yang tidak berpasangan. Contoh yang berpasangan, misalnya kita mau melakukan apa namanya perhitungan berat badan, eh, perhitungan pengetahuan perubahan pengetahuan pada orang mahasiswa, anggaplah mahasiswa S1 sebelum pelaksanaan penyuluhan dan setelah pelaksanaan penyuluhan. Maka itu datanya berpasangan, satu sampel yang sama. Tetapi kalau misalnya kita mau melihat perbedaan berat badan kelas A dan kelas B, kan beda tuh sampelnya, beda orangnya. Maka itu adalah sampel yang tidak berpasangan. Ya, jadi Nah, berikutnya kalau kalian sudah bisa memahami ini, sebenarnya ini jalan ninjata untuk analisis statistik. Yang harus kalian pahami adalah kalian benar-benar bisa memahami apa itu skala data, ya. Itu yang harus kita pahami. Skala data itu interval rasio kah, nominal kah, atau ordinal? Ya. Jadi jangan salah paham yang di sini. Jangan sampai kalian bingung memahami jenis skala data, sampai di belakang itu salah semua.
Jadi harus kita tahu dulu skala datanya, skala pengukurannya, apa jenisnya. Saya rasa ini mudah jadi dipahami untuk skala pengukuran. Kalau ada yang bingung nanti bisa langsung raise hand saja ya. Oke, setelah kita memahami ini, kita lihat lagi ya. Untuk jadi untuk menentukan kembali jenis uji statistik yang paling pas untuk kita gunakan, apakah dia asosiatif atau hubungan atau mungkin komparasi atau perbandingan. Ketika datanya itu numerik, jadi di sini yang tadi di awal saya sampaikan ini, ketika datanya numerik, yang ini numerik itu kan yang bentuknya, numerik itu yang bentuknya seperti apa? Misalnya berat badan 45, 50. Nah, ketika dia numerik, dia bisa masuk di sini nih. Skala pengukuran numerik, tetapi kita harus melihat dulu apakah data tersebut normal atau tidak normal. Karena kalau numerik, dia itu memenuhi syarat untuk melakukan uji parametrik. Nah, kemarin sudah saya jelaskan bahwa antara uji parametrik dan uji non-parametrik itu lebih kuat hasilnya secara statistik uji parametrik. Makanya ketika ada data yang bentuknya numerik, sebaiknya kita uji dulu dengan cara Nah, nanti ketika sudah dilakukan uji normalitas data dan dia ternyata tidak normal, baru kita ambil alternatif lainnya. Contoh, nih misalnya di sini ada kita harus memilih nih. Misalnya kita sudah tahu bahwa datanya itu datanya berat badan. Berat badan itu kan dia numerik. Maka kita harus uji dulu apakah dia, ya Kaila kenapa Ki? Kenapa Kaila? Ibu kepencet, Ibu. Oke. Kita harus uji dulu apakah dia itu normal atau tidak normal. Bagaimana cara uji normalitas data nanti kita pelajari di aplikasinya ya, bisa aplikasi apa namanya SPSS bisa, Jamovis, Tata dan lain-lain. Jadi nanti kita bisa melihat bagaimana itu penggambaran data yang normal, nanti saya berikan contohnya. Atau tidak normal. Asumsi normalitas data, kalau nilai P-nya atau p-value-nya itu di atas 0,05, berarti dia datanya normal. Tapi kalau di bawah dari itu, maka dia tidak normal. Kalau datanya tidak normal, baru kita tidak bisa sama sekali melakukan uji non-parametrik. Maka kita tidak bisa melakukan uji parametrik. Maka harus dialihkan ke uji non-parametrik. Tidak ada nih pilihan lain kalau datanya tidak normal. Ya, pasti pilihannya adalah uji non-parametrik. Dia di sini. Kalau data tidak normal. Tetapi kalau datanya normal, sudah dilakukan uji normalitas data dan dia normal, kita lihat lagi apakah dia sampelnya berpasangan atau tidak berpasangan. Kalau berpasangan, maka kita pilih sesuai dengan uji parametrik yang sesuai. Kalau tidak berpasangan, dilihat lagi apakah ada berapa kelompok data di dalamnya. Apakah ada 2 kelompok data atau lebih dari 2 kelompok data. Bagaimana itu lebih dari 2 kelompok data? Misalnya dia pengukurannya dilakukan, ini sudah pernah saya jelaskan minggu lalu seingat saya. Misalnya dilakukan sebelum 1 bulan setelah 1 bulan setelah diberikan intervensi, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Itu kan lebih dari 2 kelompok data. Nah, itu harus dilakukan uji varians atau biasa disebut dengan istilah uji ANOVA. Kalau kalian biasa melihat di dalam aplikasi SPSS-nya atau di Jamovi-nya, kita bisa menggunakan uji varians atau uji ANOVA. Nah, uji ANOVA ini nanti juga, uji varians ini, dia bisa dipilih apakah di sana, apakah varians yang sama atau variansnya tidak sama. Bagaimana cara mengetahuinya? Diuji lagi homogenitasnya.
Kalau dia homogen atau variansnya sama, maka tetap memilih uji parametrik yang sesuai dengan yang saya tampilkan tadi di depan. Lalu kalau variansnya tidak sama atau datanya heterogen, maka dia menggunakan uji non parametrik. Kembali ke non parametrik. Ada di sana, Nak, di sana, di bawah pintu, di bawah meja. Oke, sampai di sini apa ada pertanyaan? Mas Pujito, kalau sudah bingung, alhamdulillah, artinya sudah berpikir, Meki. Kalau sudah bingung, oke, kita lanjut. Itu kalau ada yang mau bertanya? Itu kalau datanya numerik, ya, interval atau rasio. Nah, berikutnya kita lihat bagaimana kalau kita mau melihat bentuk data yang dia itu datanya ordinal atau nominal. Kita menggunakan tabel tabulasi silang. Tabel B kali K, baris kali kolom. Ya, baris kali kolom. Kalau tabelnya 2 kali 2, bagaimana itu tabel 2 kali 2? Tabel 2 kali 2 itu misalnya kolomnya, barisnya jenis kelamin, terus katakanlah pengetahuan rendah tinggi. Itu kan 2 juga, 2 kali 2. Nah, atau tabelnya 2 kali kontingensi. Kontingensi itu maksudnya lebih dari 2. Misalnya jenis kelamin di sana di luar. Misalnya tabelnya jenis kelamin, lalu kolomnya itu ada 3. Katakanlah preferensi untuk produk A, B, C. Nah, itu bisa juga atau pilihan lain selain dari tabel 2 kali 2 atau selain dari tabel 2 dikali kolomnya berapa. Jadi barisnya 2, kolomnya ada misalnya 3 atau 4 selain dari itu. Misalnya selain dari itu misalnya kolomnya yang 3, barisnya yang 3. Misalnya pengetahuan rendah, sedang, tinggi. Berarti tidak masuk di sini. Dia masuk di kelompok yang terakhir. Di sini ya. Kan ini 2 kali 2, maksudnya yang 2 itu adalah barisnya. Ini sudah saya jelaskan minggu lalu seingat saya. Misalnya kalau kita mau melihat hubungan jenis kelamin dengan pemilihan produk ABC. Nah, ini jenis kelamin kan 2J tabelnya, berarti dia di sini. Jenis kelamin laki-laki perempuan, lalu kolomnya ada 3, ada A, ada B, ada C. Ini bisa. Nah, tapi selain daripada itu, misalnya bukan 2 kali 2 dan bukan 2 kali kolomnya berapa, maka lain lagi ujinya. Kita bisa melakukan penggabungan sel nanti. Nah, misalnya, saya hapus dulu ya. Misalnya nih, katakanlah ketika kita memiliki data seperti ini, data nominal atau ordinal yang seperti ini, kita bisa melakukan uji chi-square dengan syarat uji chi-square-nya itu terpenuhi untuk melakukan uji chi-square. Karena uji chi-square ada beberapa syaratnya. Tapi kalau uji chi-square-nya tidak terpenuhi, maka kita diberikan lagi alternatif. Itu nih bagusnya statistik. Ketika tidak terpenuhi, ada lagi alternatifnya yang bisa dilakukan. Jadi tidak mentok di situ, selalu ada pilihannya. Kalau misalnya uji chi-square tidak terpenuhi, maka untuk tabel 2 kali 2 kita bisa menggunakan uji Fisher eksak. Ya, uji Fisher namanya nih di sini. Kalau syarat uji chi-square tidak terpenuhi, kalau tabel 2 kali K-nya juga tidak terpenuhi chi-square-nya, kita bisa menggunakan uji Kolmogorov. Nah, kalau tabel lainnya tidak terpenuhi uji chi-square, maka dilakukan penggabungan sel, disederhanakan. Biar memenuhi syarat untuk melakukan uji yang lain. Nah, berikutnya mungkin kalian bertanya-tanya bagaimana itu syaratnya uji chi-square. Kan di sini dia berbicara kalau uji chi-square terpenuhi. Nah, sekarang syaratnya apa? Syaratnya apa itu uji chi-square? Kita lihat syaratnya ya. Uji chi-square misalnya nih untuk salah slide.
Uji chi-square syaratnya itu utama ada 3. Jadi datanya itu harus berupa kategorikal. Kategorikal tadi kita sudah pahami, dia bentuknya nominal atau ordinal. Misalnya jenis kelamin, perempuan dan laki-laki. Ordinal katakanlah semester 1, 2, 3. Atau tingkat pengetahuan, rendah, sedang, tinggi. Itu ordinal. Itu kita bisa menggunakan uji chi-square. Lalu ukuran sampelnya, kalau uji chi-square itu harus lebih besar daripada 30. Ya, yang disarankan. Kemudian, tidak ada sel yang kosong. Nanti saya tunjukkan bagaimana itu. Contohnya tidak ada sel yang kosong. Dan em, tidak ada sel dengan nilai di bawah 5, sampelnya 5, tetapi dia persentasenya 20%. Nah, kalau kondisinya seperti itu, maka dia tidak memenuhi uji chi-square. Tapi kalau tidak ada G yang di bawah 5, contoh, misalnya dia hitungannya 3 orang, tetapi itu 25%. Tidak bisa seperti itu, jadi tidak boleh di bawah 5 dengan total maksimal 20%. Itu untuk uji chi-square. Nah, ketika 3 ini tidak bisa dipenuhi, maka harus kita melakukan uji alternatif dari chi-square itu. Kalau tabelnya 2 kali 2 uji Fisher, 2 kali 3 dan seterusnya bisa uji Kolmogorov, dan tabel selain itu kita harus melakukan penggabungan sel supaya bisa melakukan jenis uji yang sesuai. Ya. Berikutnya, ini tadi yang seharusnya ini tadi salah slide-nya ya. Seharusnya ini tadi setelahnya ini nih. Harusnya ini penjelasan setelah ini. Karena tadi saya menjelaskan ada uji varians di sini. Uji varians itu nanti bisa kita memilih varians yang sama atau varians yang tidak sama. Varians yang sama itu seperti apa? Kita lihat. Nah, ini contoh uji varians yang sama atau datanya dia homogen. Misalnya kelompok A punya nilai rata-rata nilai 50. Kenapa, Nak? Bentar, bentar. Turun, turun. Turun. Aku mau jadi kakak Umi. Nah, contoh ada 2 kelompok. Untuk kelompok A dia punya rata-rata nilai 50. Nah, lalu orang kedua punya rata-rata nilai 52, 48, 50. Kalau dihitung average atau nilai rata-ratanya secara keseluruhan itu 50. Kemudian kita melihat kelompok B. Kelompok B nilai rata-ratanya orang pertama 60, 62 dan seterusnya. Kemudian rata-ratanya secara total, rata-ratanya itu adalah 60. Nah, ini bisa masuk dalam kategori data yang homogen atau variansnya sama. Karena selisih antara 50 dan 60 ini tidak terlalu jauh. Maka dia disebut dengan data yang homogen. Berbeda kalau variansnya heterogen atau jarak selisih datanya itu sangat besar. Contoh, di kelompok A ada nilai rata-rata 50, 51, 49, dan seterusnya. Ini kalau dirata-ratakan ya barangkali 50 rata-rata. Tapi dia sangat homogen ini di kelompok pertama, sangat rapat datanya. Tetapi di kelompok B, dia sangat terpencar atau sangat jauh. Misalnya ada yang dapat 30, 50, terus melonjak lagi dapat 70, 60, dan seterusnya. Ini dia masuk dalam kelompok yang heterogen atau data yang terpencar. Nah, sehingga kalau ini dilakukan uji homogenitas, bisa saja hasilnya ini tidak homogen. Tidak homogen berarti dia heterogen. Nah, kalau heterogen, artinya kita tidak bisa menggunakan uji varians yang tadi. Yang mana itu kalau dia heterogen? Sebentar. Kalau dia heterogen, dia kembali ke sini. Varians yang tidak sama atau heterogen di sini ya. Ini tadi aman nih. Kalau dia homogen aman, dia memilih uji parametrik yang sesuai. Tapi kalau dia variansnya tidak sama, kita harus kembali ke uji non parametrik. Jadi tidak bisa kita menggunakan uji parametrik.
Ya, sampai di sini ada pertanyaan. Kita lihat dulu yang lain apakah sudah pusing. Ini mana orangnya kan? Kaila, Syakira, Nur Hafiza, Saskia. Jangan-jangan saya menjelaskan bahwa orangnya tidur. Nur Hafiza Herman, Syakira, Eka Winata, Ibu tadi mau kan masih bawa motor Ibu. Ibu, maaf dari toilet baru-baru, Ibu. Oke. Ada izin ibu kalau lagi demam tapi eh, memperhatikan Ji ibu. Oh, siapa ini yang demam? Ini yang tadi kah? Iya ibu, atas nama Saskia Oh, dari kelas B. oh iya, oke, enggak apa-apa. Saya kira ini bukan yang demam tadi. Oke, lanjut. Yang penting mendengarkan ya dan menyimak. Oke, saya lanjut. Sampai di sini tidak ada pertanyaan? Bisa raise hand langsung ya. Kalau ada yang mau, ada yang bingung. Kalau bingung itu berarti berpikir nih. Tapi kulihat muka-mukanya ini saya scroll-scroll ke samping. Masih ada yang garuk-garuk kepala. Masih normal kayaknya semua masih paham. Ji. Oke. Saya lanjut. Ini untuk apa namanya? Untuk memilih ya jenis analisisnya. Dan ini untuk pemahaman tadi apa itu data homogen, apa data heterogen dan seterusnya. Ini syarat uji chi-square sudah saya jelaskan juga. Lalu berikutnya bagaimana untuk memilih eh, jenis uji kalau kita mau melakukan pengujian asosiasi atau komparasi. Komparasi itu berarti perbandingan. Kategorik yang berpasangan. Kategorik berpasangan. Kategorik berarti dia bukan numerik. Berarti dia kalau bukan nominal, ordinal. Namanya juga kategorik. Nah, terus berpasangan. Berpasangan itu artinya sampelnya yang diuji subjeknya itu sama. Misalnya yang tadi sebelum penyuluhan diuji, setelah penyuluhan diuji lagi. Ya, itu berpasangan sama sampelnya. Nah, kalau misalnya dilakukan 2 kali pengukuran, misalnya sebelum dan sesudah contohnya, dengan kategori 2 kategori, maka kita menggunakan uji McNemar. Memang dia untuk tabel 2 kali 2. Tetapi kalau kategorinya lebih dari 2, misalnya kategorinya pengetahuan rendah, sedang, tinggi. Itu kan kategorinya lebih dari 2. Nah, kita menggunakan uji marginal atau uji Wilcoxon nih. Berikutnya, kalau misalnya mau dilakukan perbandingan pada 3 kali pengukuran atau lebih dari 2, di sini ya, 2 kali pengukuran. Contohnya, sebelum penyuluhan dilakukan pengukuran, setelah penyuluhan dilakukan pengukuran, 1 bulan setelah penyuluhan dilakukan lagi pengukuran, berarti 3 kali. Kalau 3 kali pengukuran dilakukan, untuk data yang bentuknya kategorinya 2, menggunakan uji Kohran. Iya, masuk di kamar sama papa. Ya. Tapi oke, saya lanjut. Kalau misalnya kategorinya lebih dari 2, dengan pengukuran lebih dari 2 juga, maka menggunakan uji Friedman atau Friedman test. Ya, ini primi Bapuna. Nah, ini semua nanti ada pilihannya, tapi kan ini kita masih di biostatistik dasar. Kita harus memahami dulu pilihan-pilihannya, syarat-syarat memilihnya. Nanti actionnya kalian bisa dapatkan di mata kuliah manajemen data. Ya, bagaimana cara mengujinya menggunakan aplikasi. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya ini contoh aja ya. Misalnya mau melakukan uji korelasi
variabel satunya itu bentuknya nominal, variabel 2 nominal juga, maka melakukan koefisien kontingensi atau uji lambda, dan seterusnya nanti ini bisa dibaca. Ya, seperti itu, Bu. Aku pakai saya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke regresi dan korelasi. Ya. Jadi regresi itu adalah uji yang dilakukan untuk melihat pengaruh, ya, pengaruh kekuatan hubungan, ya. Ada juga korelasi. Nah, kita lihat dulu. Eh, jadi uji regresi dia itu bentuknya dua aktor utama. Jadi aktornya itu siapa? Ada variabel X, ada variabel Y. Ya, jadi eh, analisis ini harus dimulai dari memahami dua variabel yang saling berinteraksi. Jadi jangan sampai terbalik mana yang variabel X, mana yang variabel Y. Variabel X itu umumnya adalah bukan umumnya, maksud saya variabel X itu adalah variabel yang independen, ya, variabel yang independen atau dia variabel bebas. Dia itu menjadi penyebab. Ya, pulang nak. Variabel bebas. Nilainya diketahui. Ya, untuk Nah, kalau variabel Y kebalikannya, variabel Y itu adalah variabel yang dipengaruhi. Dan dia disebut sebagai variabel independen. Misalnya, contohnya kita mau melihat eh, pengaruh loyalitas, apa sih namanya? Pengaruh kualitas terhadap loyalitas pasien. Nah, loyalitas itu menjadi yang dipengaruhi, ya. Jadi dia loyalitas itu adalah variabel terikatnya atau variabel Y-nya. Sementara kualitas adalah variabel X-nya atau variabel independen. Nah, sekarang kita mau melihat regresi itu kalau bahasa awamnya berarti dia mesin peramal data. Dia mau meramalkan bagaimana statistik ini digunakan sebagai hubungan sebab akibat dengan tujuan melakukan peramalan atau taksiran. Taksirannya apa? Apakah X ini mempengaruhi Y atau tidak? Kalau mempengaruhi X mempengaruhi Y, bagaimana pengaruhnya, kekuatan hubungannya? Nanti ada dilihat tuh berdasarkan nilainya. Apakah hubungannya sangat kuat dan lain sebagainya. Jadi titik berat regresi berada pada kausalitas atau sebab akibat. Ya. Jadi berbeda, regresi itu pengaruh. Dia berbeda dengan asosiatif. Asosiatif itu dia hanya melihat hubungan. Ya, meskipun ada beberapa buku yang mengatakan bahwa regresi itu hanya untuk melihat hubungan juga, tetapi beberapa buku lain menyatakan bahwa regresi itu untuk melihat pengaruhnya variabel. Oke. Berikutnya, syarat arah hubungan regresif. Jadi kalau misalnya hubungannya hubungannya positif. Kalau kalian dapat nilai P misalnya signifikansinya di bawah 0,05, lalu kemudian nilainya positif atau di depannya itu tidak ada angka minus, maka dia bisa disebut sebagai interaksi sebab akibat yang positif.
Bagaimana cara menginterpretasikan kalau dia positif atau hubungannya searah? Dia bisa dianalogikan bahwa semakin bertambah X, maka semakin bertambah juga Y-nya. Contoh paling gampang, semakin banyak saya makan, semakin kenyang. Atau semakin jauh saya berlari, semakin capek. Pokoknya analoginya adalah searah Ki antara variabel X dan variabel Y. Kebalikannya, kalau dia hubungannya tidak searah atau negatif, itu biasa dilihat dari tanda minus yang ada di depan nilainya. Kalau di depan nilainya ada tanda minus, itu berarti hubungannya tidak searah atau dia hubungannya negatif. Contohnya, misalnya, jika variabel X-nya bertambah, maka variabel Y-nya justru berkurang. Contoh misalnya, apa ya, jenis penelitian yang misalnya kalau beban kerjanya menurun, maka kinerjanya meningkat. Nah, contoh seperti itu. Itu adalah hubungan yang tidak searah atau hubungan yang negatif. Kalau hubungan yang positif itu misalnya kalau kualitas pelayanannya, ini hasilnya ya, contoh interpretasi saja. Kalau kualitas pelayanannya meningkat, maka kepuasannya meningkat. Nah, itu ya dimaksud dengan hubungan yang searah. Oke. Berikutnya di dalam apa namanya? Di dalam uji regresi itu ada yang disebut dengan persamaan regresi. Jadi persamaan regresinya itu Y sama dengan A plus BX. Jadi nilai B itu bukan sekedar angka matematis. Ini syarat absolut perubahan. Misalnya nih, ini ada satu unit X, perubahan B-nya itu sebesar B pada Y, contohnya. Besar kecilnya perubahan variabel X terhadap variabel Y ditentukan oleh nilai B. Misalnya, kalau B-nya 0,95, maka setiap X naik satu anak tangga, Y akan terangkat 0,95. Analoginya seperti itu. Jadi kalau makanya dia persamaannya Y sama dengan A plus BX. Jadi B-nya ini yang menjadi nilai. Misalnya, ini kan ada tangga di samping nih. Kalau naik satu anak tangga, X-nya, maka Y-nya itu terangkat setinggi 0,95. Ya, analoginya seperti itu. Nah, berikutnya, kita ke analisis korelasi atau kita mau melihat kedekatannya. Jadi mengukur seberapa kuat ini derajat kedekatan relasi antar variabel X dan Y. Jadi korelasi itu bukan kausalitas, bukan penyebab sebab akibat. Korelasi tidak menunjukkan sebab akibat, tapi dia murni seberapa erat kedua variabel tersebut bergerak bersama. Contoh nih. Jadi kalau dia tidak ada hubungan sama sekali, dia berada di titik nol. Ya. Tapi kalau semakin ke kanan nanti arahnya, nanti kan kita bisa melihat juga itu diagramnya. Semakin ke kanan berarti hubungannya itu positif. Dia searah. Jadi semakin mendekati satu, hubungannya itu semakin sempurna. Kalau semakin mendekati minus satu, berarti dia semakin sempurna ke arah negatif atau berlawanan arah. Jadi begitu nilai rentang korelasi antara 0 sampai 1 atau antara 0 sampai minus 1. Jadi ini parameternya sebagai patokan koefisien korelasi ada 5. Ini tadi yang saya sebutkan. Jadi dia kan kalau semakin mendekati 1, ini tergantung satunya dia positif atau negatif ya. Kalau misalnya 1 positif, berarti dia semakin kuat hubungannya ke arah positif. Kalau 1 negatif, dia semakin kuat hubungannya ke arah negatif. Nah, beda kalau dia semakin mendekati 0. Kalau semakin mendekati 0, maka hubungannya sangat lemah. Ini yang kita perhatikan.
Nih hubungan sangat lemah. Hubungan lemah. Lemah tapi pasti. Cukup berarti sangat kuat. Kuat aja deh di sini kuat. Di sini sangat kuat. Ya. Ih, shh, shh, shh. Ya. Oke, berikutnya. Nah, sekarang ada yang disebut dengan koefisien determinasi atau syarat persentase. Nanti ini kelihatan di outputnya. Kalau kalian menggunakan aplikasi SPSS itu kan ada outputnya atau yang disebut dengan istilah koefisien determinasi. Jadi koefisien determinasi ini mengukur persentase perubahan perubahan Y yang dapat dijelaskan oleh X. Bagaimana maksudnya? Jadi ini kan tadi kita punya nilai antara rentang 0 sampai 1. Itu maksudnya 0% sampai 100%. Kalau diubah dalam bentuk persen. 0 sampai 1 itu kalau dia dalam bentuk nilai apa tuh desimal ya namanya ya. Jadi misalnya koefisien determinasi itu dia di diberikan kode R kuadrat kalau di dalam SPSS atau di dalam output statistik R kuadrat. Kalau misalnya R kuadratnya 81%, biasanya dia itu tertulis di dalam tabel R kuadrat sama dengan 0,81. Ya, artinya pengaruhnya ini 81%. Bagaimana cara membaca apa namanya? Bagaimana caranya membaca interpretasi X terhadap Y-nya? Jadi artinya 80% variabel Y itu dipengaruhi oleh variabel X. 81 tuh. Sementara ada 19% faktor lainnya yang mempengaruhi variabel Y yang tidak diukur di dalam penelitian tersebut. Jadi ada 19% itu belum diketahui faktornya apa-apa saja, tetapi 81% itu ditentukan oleh X. Contoh, saya ambil kasus apa namanya beban kerja dan kinerja. Kalau beban kerjanya dan kinerjanya dia nilai R-nya 80%, artinya 80% variabel eh, kinerja itu dipengaruhi oleh beban kerja. Sisanya 20% itu dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diukur atau yang belum diketahui karena tidak dilakukan dalam analisis data. Ya, itu yang disebut dengan koefisien determinasi. Nah, berikutnya, ini adalah matriks perbandingan antara regresi dan korelasi. Jadi kalau misalnya sifatnya hubungan dan kita mau melakukan menunjukkan sebab akibat, dilakukan uji regresi. Tapi korelasi, tapi kalau hanya mau menunjukkan keterkaitan dan kedekatan itu uji korelasi. Objektif utama dari uji regresi itu adalah melakukan ramalan atau taksiran di masa akan datang. Sedangkan korelasi mengukur derajat kedekatan hubungan yang terjadi saat ini. Kenapa ya? Bentuk luarannya. Nah, ini tadi yang saya sebutkan. Bentuk luaran untuk regresi itu ada yang disebut dengan persamaan regresi. Yang tadi kita bahas sebelumnya. Y sama dengan A plus BX. Sedangkan korelasi itu angkanya absolut antara -1 sampai dengan +1. Dengan kekuatannya itu tadi yang ada 5 koefisien korelasi. Entah itu semakin naik, semakin positif, atau semakin negatif. Nah, kesimpulannya, beri makan. Kesimpulannya, uji korelasi digunakan untuk menjawab erat dua fenomena. Ya, kalau regresi itu untuk melihat jejak satu fenomena dengan fenomena lainnya, atau bahasa gampangnya sebab akibat. Bagaimana pengaruhnya? Ya, oke. Terima kasih. Ada pertanyaan? Bu, mohon maaf, boleh Ki tampilkan yang slide 81% tadi, Bu? Oke, bentar-bentar. Nih,
Iya, Bu. Kan Hmm. kalau kita mau dapat yang R kuadrat, Mm-mm. eh, berarti kita mau cari dulu R-nya ya, Bu. Misalnya R-nya kita dapat 0,9, dari mana kita mau dapat itu, Bu? Hmm? Gimana? Kan kalau R kuadratnya kan bisa kita katakan 0,81/81 ya, Bu. Ya, delapan Nah, satu, 81. iya, yang Ibu bilang tadi dari rentang 0 sampai 1 ya, Bu. Nah, Oh, kalau ini untuk regresi, Dek. regresi, Regresi ini. Jadi misalnya nih, ini lanjutan dari regresi. Koefisien determinasi. Jadi em, ini berbeda dengan yang ini yang kita maksud. nah iya, Bu. Ya, hmm. Gimana gimana? Kan pertama tadi itu, Bu, Hmm. kita mau cari R-nya, yang kita mau Ah, dapat yang 0, eh, R 0,81 tadi. Berarti ah. bolehkah saya katakan ini, Bu, kalau R awalnya itu 0,9 gitu, Bu? Iya, kan? Minta sama Papa, minta sama. Iya, karena kan R kuadrat itu koefisien koefisien apa namanya? Koefisien determinasi. Kalau disederhanakan lagi dia berarti 9. Jadi sama Ji, betul. Itu nilai R kuadratnya. Kalau disederhanakan lagi kita katakan 9, ya benar. Enggak masalah. Nah, kalau ini misalnya di di apa sih namanya tuh? Di konversi ke dalam bentuk yang ini, maka dia masuk dalam kategori kuat sekali. Yang perlu kasih dulu jarum. Oke, sudah jelas nih jawabannya, Dek. Sama Ji kalau kita bilang R9 atau R kuadrat 81 sama Ji. Nah, masih ada kayak yang mau bertanya? Bu, iya jelas nih, Bu. Lemot tadi laptopku, Bu. Nggak mau ditekan ini mic-nya, Bu. Maaf. Iya, yang lain ada pertanyaan? Halo. Jadi bisa dipahami tuh untuk uji regresi. Sebenarnya eh, yang yang poin yang harus kalian benar-benar pahami itu adalah untuk di level kalian kan masih di biostatistik semester 2 ya. Semester 2 ini tuh, kalau saya tidak salah. Nah, kalian itu harus memahami ini, Dek. Dasar sekali yang ini. Dan yang tidak boleh salah adalah pemilihan skala datanya, skala pengukurannya. Jadi banyak yang salah di awal. Dan saran saya dari awal sebaiknya sebelum kalian berpindah ke uji non parametrik, berpindah ke sini, ini kan lakukan dulu uji parametriknya karena seperti yang saya jelaskan tadi, setelah uji parametrik, antara uji parametrik dan uji non parametrik secara statistik lebih kuat hasilnya uji non parametrik. Makanya sebaiknya dari awal jangan kayak langsung tentukan bahwa saya menggunakan uji chi-square aja. Padahal bentuk datanya dari awal itu bentuknya anu apa numerik, misalnya seperti berat badan, pengetahuan, kinerja itu kan bentuk-bentuk data yang bisa data numerik. Jadi jangan langsung dikategorikan sehingga kita tidak punya peluang untuk uji parametrik. Ya, uji non parametrik itu terakhir Pi kalau tidak bisa sekali Mi kita uji dengan menggunakan uji parametrik, baru dialihkan ke uji non parametrik. Seperti itu.
Ya, ada pertanyaan yang penting ini yang kalian harus pahami ya. Waalaikumsalam. Ada lagi? Tidak ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, selesai nih materinya, Dek. Nanti kita tetapkan saja kita mau ujiannya di hari apa? Hari Senin aja ya? Bisa hari Senin? UAS. Halo, hari Senin ada kuliahnya yang lain atau tidak ada, Ji? Halo, hari Senin kita UAS, saya tentukan jamnya ya. Tidak ada yang keberatan, saya tentukan dari sekarang. Hari Senin kita UAS pukul, tunggu saya lihat. Jam berapa kita ke kampus hari Senin? Kita UAS jam 8 pagi ya, hari Senin. Bisa? Offline? UAS offline hari Senin jam 8 pagi, bisa? Izin Ibu bertanya, apakah dibagi per sesi? Ya, dibagi per sesi. Tidak lama, Ji. Ujiannya 15 menit. Bisa? 15 menit satu sesi. Sedikit, Ji, pertanyaannya. Pertanyaannya 5 soal. Tapi offline. Siapa yang saya bisa percaya untuk Izin, mengkoordinasi Ibu. UAS? Ya. Kelas F, Ibu, ada kegiatan turun lapangan hari Senin, Ibu. Mata kuliah manajemen bencana. Iya, makin dulu turun lapangan. UAS makin dulu 15 menit. Toh, duluan jam berapa kita turun lapangan? Ini, Ibu, teman kelasku yang turun lapangan Alia. Katanya pagi, Bu. Izin bertanya, Bu, berapa kelas satu sesi, Bu? Satu sesi itu tergantung berapa kelas kita dapat. Kalau pengawasnya ada, Ji. Kalau misalnya kita bisa dapat 2 kelas toh, maksudnya 2 kelas yang kosong, Ini, Ibu. berarti bisa 1 kelas 30 orang kan? Berarti bisa 60 orang. 30, iya, Bu. Nah, berarti 60 orang satu sesi. Sebentar sekali Ji ujiannya. Ujiannya hanya 15 menit. Selesai tidak selesai 15 menit dikumpul. Oh iya, Ibu. Toh, jadi yang mau turun lapangan, datang Ki duluan supaya ujian duluan Ki. Izin, Ibu, model ujiannya apakah fisis atau tertulis, Ibu? Tertulis. Kertasnya dari saya. Kertasnya dari saya, kalian cuma bawa diri dan bawa pulpen. Bisa ya, hari Senin nanti atur Maki. Yang penting siapa yang bisa, siapa yang tinggal dekat-dekat kampus, yang kosnya dekat kampus, ada? Ada yang dekat kampus kosnya, halo? Nur Hafiza di mana tinggal? Ibu tinggal di Goa, Ibu. Di Goa, siapa yang di area Rapocini dan sekitarnya? Uswatun Hasanah. Di mana kita tinggal? Jauh di Goa juga, Ibu. Tidak ada anak kos di sini kah? Masa satu angkatan tidak ada anak kos yang Rapocini. Cepaki datang supaya ambil kelas untuk UAS. Ya, nanti info selanjutnya kita lanjutkan saja di grup. Yang penting kita mulainya jam 8. Karena kalau terlambat kita dapat kelas, terlambat ke ujian. Oke? Teman Mina, nanti kalau ada pertanyaan terkait teknis pelaksanaan ujiannya, bisa lanjutkan di grup saja. Oke, jangan lupa absennya. Saya tutup juga absennya. Saya selesaikan kelas biostatistik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima kasih, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.